Nah, sekarang mengenai PDRI. PDRI itu baru tanggal 22. Itu baru dibentuk, belum ada hubungan apa-apa. Hubungan memang benar, hubungannya itu Kapten Budiarjo dari Auri itu. Perlu saya tambahkan, saya itu juga ditugasi. Jadi kenapa saya membicarakan ini, karena itu saya ditugasi menyusun sejarah ini sejak Yayasan Pembela Tanah Air tahun 1995 itu bersama Mayor Jenderal atau timnya Mayor Jenderal Purboswondo, Mayor Jenderal Setiadi, satu orang kolonel lagi itu, atau 2 orang kolonel, dan termasuk juga Pak Ketua Yapetanya Letnan Kolonel Pamura Harjo. Nah, itu. Dan kemudian pada tahun 2021 ditugasi oleh Legiun Veteran Republik Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Rais Abin untuk menulis buku ini. Tapi bersama Dr. Rusdi Hussein dan Daud Sinyal. Nah, setahun setelah itu, setelah meninggal Pak Rais Abin, ini juga belum selesai, dan kemudian sampai sekarang juga belum selesai. Jadi di dalam rangka mempertanggungjawabkan penulisan saya untuk Legiun Veteran ini, ya terpaksa saya menyatakan hal ini untuk dibicarakan kembali kepada sejarawan-sejarawan pemerintah sekarang ini. Ya, dengan catatan itu bahwa saya pun pernah jadi sejarawan pemerintah itu. Jadi di sini ada perbedaan dalam bagian itu tentang beberapa hal dengan Dr. Rusdi Hussein. Umpamanya juga itu tentang PDRI. Beliau menyatakan berkat PDRI baru Lambertus Nicopolar bisa bicara di PBB. Bukan, Lambertus Nicopolar bicara atas nama itu. Karena PDRI tidak setuju semuanya itu. Jadi yang mengadakan pembicaraan itu pada tingkat internasional ya Bung Karno, Bung Hatta, itu aja. Dan ada beberapa hal lagi itu. Jadi kelihatan sekali umpamanya komentar saya tentang hal ini, PDRI ini, ya itu yang saya katakan. Tulisan-tulisan Mr. Rashid itu juga ada itu yang menginginkan itu. Jadi saya juga masih sempat bicara dengan Teguh Muhammad Hasan. Dia hadir waktu saya mengadakan seminar itu yang disponsori oleh Yapeta. Yang dihadiri juga orang-orang paling terkemuka, jadi seperti
Dr. Soeharto yang jadi sarjana sejarah, Dr. Ruslan Abdul Ghani, Pak Alamsyah Prawidanegara juga hadir, Kawilarang juga hadir itu di seminar itu. Saya dianukan tahun 5 atau berapa itu, saya masih tahun 90-an itu. Diulang lagi dengan Legiun Veteran ini. Jadi juga seperti persoalan PDRI itu, pemerintahan darurat, saya juga katakan pada Pak Teguh Muhammad Hasan itu kan waktu itu kabinetnya kan Hatta, kabinet yang memisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi yang diperintahkan itu cuma untuk membentuk pemerintahan darurat. Jadi yang diserahkan itu cuma Perdana Menteri, kan dulu memisahkan antara presiden, jadi sistemnya akan semi presidensial waktu itu. Jadi presiden dan Perdana Menteri. Jadi exile government itu tidak seperti exile government Belanda di London, juga punya kabinet Gerbrandy itu. Tapi kepala negaranya ya tetap Ratu Wilhelmina itu. Prime Ministernya itu. Jadi yang tetap kepala negara itu yang Bung Karno. Jadi pernyataan Aswi Warman Adam bahwa presiden kedua adalah Syafruddin itu kurang tepat itu. Juga pernyataan bahwa sudah mengganti saat itu adalah pejabat Presiden Republik Indonesia. Negara-negara bagian itu punya presiden juga. Negara Indonesia Timur punya Sukawati sebagai presiden dan Anak Agung sebagai Perdana Menteri. Itu kan juga sudah diakui bahwa itu juga mewakili sebagian bangsa Indonesia. Negara Indonesia Timur itu juga ada Dr. Mansur sebagai kepala negara, dan diserahkan kepada RIS, bukan kepada RI. Itu sebabnya RIS juga di dunia internasional yang berlaku itu. Sebab itu pemerintah RI juga hati-hati untuk menjadikan negara kesatuan, maka diadakan perundingan antara RI dan RIS. Persetujuan 19 Mei itu RI dan RIS diwakili oleh Bung Hatta, RI diwakili oleh Halim barangkali ya, itu 19 Mei itu yang mengajukan agar diadakan negara kesatuan. Jadi tidak menyalahi itu negara kesatuan itu bukan RI menggabungkan RIS ke dalamnya, bukan menggabungkan negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur ke dalam itu, tapi RI itu persetujuan antara RIS dan RI. Karena pada bulan Mei itu sudah yang negara Jawa Timur, negara Madura, negara Jawa Tengah, negara Pasundan itu sudah menggabung ke RI. Yang belum menggabung cuma NIT
dan negara Sumatera Timur. Nah, jadi Bung Karno tidak menyalahi perjanjian, tapi dianggap juga menyalahi perjanjian oleh Greece, oleh pemerintah Belanda. Itu hal itu dilakukan juga karena Belanda tidak mau menyelesaikan Irian Barat. Harusnya kan menurut KMB dalam waktu 1 tahun masuk itu. Ya, itu ceritanya. Dan Indonesia itu baru untungnya sudah diajukan menjadi anggota PBB itu baru bulan September. Itu. Jadi sah juga. Jadi bulan September yang anggota PBB itu bukan RIS lagi tapi RI. Itu yang kemudian menjadi kontroversi, jadi penghapusan Uni Indonesia Belanda itu selanjutnya itu. Tapi itu masuk nanti sejarah diplomasi itu. Ya. Sekian saya kira.